warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anakku sekalian kelas 10 TKR 1, 2, 3, dan 4 yang sangat kami rindukan. Di hari pertama ini Khalid akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan Asmaul Husna, atau kalau di dalam buku paket judulnya adalah Aku Selalu Dekat Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tanpa kita sadari, terkadang Allah hadir dalam kehidupan kita, terutama ketika kita berada dalam keadaan yang sulit, sakit misalnya, atau dalam permasalahan yang sangat pelik yang kita sendiri pun bertanya-tanya, kemana saya harus mencari solusi. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa nama-nama yang mulia. Oleh karena itu berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Dari ayat tersebut kita dianjurkan tatkala ketika kita berada pada situasi yang sulit, pada dalam keadaan yang sangat mepet, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jawaban atas apa yang menjadi harapan kita. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran selanjutnya, mari kita awali dengan doa. Semoga hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan orang tua kita diberi kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Khalid akan menjelaskan tentang materi di bab 1, yaitu Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Materi yang kita bahas di sini adalah Asmaul Husna. Silakan anak-anak perhatikan pada halaman 2, yaitu membuka relung hati. Anak-anak cermati wacana dan gambar tersebut. Di sana gambar 1.1 ada peserta didik dengan khusyuk berzikir. Nah, dari gambar tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa anak-anak peserta didik, anak-anak pelajar di sana, mereka mengharapkan bantuan Allah, mengharapkan andil dari Allah. Ketika mereka mau menghadapi ujian, setelah belajar dengan maksimal, maka yang terakhir adalah harus memohon kepada Allah, sebagai bentuk bahwa kita selaku hamba yang lemah membutuhkan kekuatan Tuhan untuk membantu menyelesaikan urusan kita. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Nah, diantaranya cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga harus banyak mengingat Allah. Karena dengan berzikir mengingat Allah, maka Allah akan hadir di hadapan kita dengan pertolongannya. Nah, pada aktivitas 1, kalian diperintahkan untuk menyikapi kehadiran Allah di saat kena musibah. Tentunya anak-anak pernah sakit, pernah dalam keadaan yang sangat sulit, pernah dalam keadaan yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Coba kalian kemukakan keadaan tersebut. Misalnya sakit yang sangat parah, dibawa ke dokter, tidak punya uang,
mau berobat ke sana kemari pun tidak mampu. Nah, bagaimana dalam keadaan seperti itu? Bagaimana anak-anak menemukan solusinya? Oleh karena itu, Pak Khalid ingin mengajak kalian mencermati kehidupan ini. Tanpa disadari, ketika kita berada pada situasi yang sangat terjepit, maka di situ kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat kita sehat kita lupa dengan Allah. Kita tidak pernah berzikir menyebut namanya. Tetapi ketika sakit kita kadang-kadang mengadunya hanya kepada Allah. Contoh, ketika kita diberi sakit gigi, aduh ya Allah, sakit sekali ya Allah. Nah, akhirnya kita menyebut nama Allah. Ketika kita kena musibah, yang awalnya dulu tidak pernah menyebut nama Allah menjadi menyebut nama Allah. Ya Allah, begitu berat cobaan ini. Ya Allah, begitu sakitnya rasa sakit ini. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Kemudian Allah memberikan jawaban dari rintihan kita. Allah memberikan kesembuhan dengan melalui jalan. Karena ingat, karena kita sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Tugas yang pertama pada aktivitas 1 halaman 3, silakan anak-anak membuat pengalaman tersendiri, pengalaman pribadi ketika sakit, ketika kena musibah, ketika kehilangan uang. Bagaimana cara anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kalian tulis solusinya. Saya ambil contoh begini. Misalnya Pak Khalid pernah sakit yang sangat parah, bahkan dokter pun menyarankan untuk harus rawat inap beberapa hari. Dan saya sadari bahwa pada waktu itu saya tidak punya uang. Kemudian sebagai hamba yang lemah, saya selalu menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, jika sakit ini karena dosaku, ampunilah. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Kemudian Allah memberikan jalan melalui saudara saya yang mengetahui keberadaan saya yang sudah sakit. Kemudian saya diobatkan. Nah, diobatkannya saya oleh saudara ini merupakan jawaban dari Allah karena kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, silakan anak-anak tulis musibah apa yang pernah anak alami, kemudian bagaimana cara anak-anak menyelesaikan atau keluar dari musibah tersebut, dan kalian simpulkan seperti apa peran Allah dalam anak-anak menemukan solusinya. Silakan tulis di buku tulis pengalaman pribadi, kemudian solusinya. Kalian simpulkan bagaimana peran Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah kalian. Setelah di buku tulis, jangan lupa setelah mengerjakan di buku tulis, nanti Pak Khalid akan kirim presensi kehadiran. Silakan isi. Ya, silakan isi. Setelah itu selesai tugas agama yang pertama. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pembelajaran agama ke depan di bab 1 kita laksanakan selama 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama seperti ini kami awali dengan pengantar di bab 1. Pertemuan kedua baru pembahasan materi. Pertemuan ketiga kita latihan modul, dan pertemuan keempat kita ulangan harian. Jadi tidak setiap hari ada tugas yang harus dikerjakan. Silakan anak-anak tulis di buku PAI, tulis judulnya bab 1 tentang aku selalu dekat dengan Allah. Kemudian berikutnya langsung di bawah bab
langsung ditulis aktivitas 1. Menulis dengan pengalaman pribadi anak-anak tatkala ketika kena musibah atau ujian. Silakan ditulis, kemudian solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Nah, itu loh yang kita ambil untuk kita jadikan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita. Itu anak-anak, silakan dibuka bukunya, dilanjutkan pada aktivitas 1, ditulis di buku tulisnya masing-masing, kemudian diuraikan untuk 1 bulan sekali. Nanti setelah ulangan harian kami tugaskan untuk dikumpulkan. Terima kasih, semoga lancar, salam dan bahagia.